Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, BRANDBERRY PT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 15 sampai 19 September 2025. Nah, di sini langsung saja ke analisanya. Yang belum join ke Telegram langsung join saja ya, Pantek Saham Channel. Kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, sesuai dengan analisa kita jika BRIS breakdown area demand ya, 2680 sampai 2720, BRIS akan turun ke area support. Ada dua support ya, 2620 lalu 2550, dan dia turun di hari Senin sampai Selasa ya, dan di hari Rabu dan Kamis dan juga Jumat mengalami rebound ke area supply. Ini menjadi supply karena sudah di breakdown. Jadi BRIS mengalami rebound ke area supply dan sekarang berada di area supply-nya. Nah, karena ini hanya untuk retest saja ya, atau rebound saja, maka pergerakan BRIS di minggu depan ada potensi akan turun kembali ke area support. Ada dua support di sini, masih bisa kita gunakan support sebelumnya. Jadi untuk saya atau view saya pribadi, BRIS masih akan berpotensi turun ke area support 2620 sampai 2550. Dan juga ada satu support ya di sini. Satu support yang berpotensi dicapai juga oleh saham BRIS. Oke. Jadi ada 3 support yang bisa dicapai oleh BRIS, tapi yang paling mungkin hanya 2 ya. Yang pertama 2550 dan juga 2620. Tapi jika ternyata di minggu depan BRIS mampu break ya area trendline ini atau resisten trendline-nya, maka BRIS akan bergerak naik ke area 2820 sampai 2920. Jadi kita pantau juga area trendline-nya kira-kira di harga 2760 atau sebenarnya sudah semakin turun ya ke area 2760. Jadi sini ya, 2740. Jadi untuk BRIS pantau juga area resisten trendline-nya di angka 2740. Jika bisa di breakout, BRIS akan bergerak naik ke 2820 sampai 2920. Tetapi jika tidak, BRIS akan bergerak turun ke area support 2550 sampai 2620. Jika kita cek secara Broksum, nah di sini Broksum BRIS memang ada jualannya 1 minggu terakhir, yang dimana juga ada panic selling ya. Jika kita lihat di hari Jumat tanggal 12 ada akumulasi ya, akumulasi kembali. Tapi jika kita cek 1 minggu terakhir di sini ZP dan yang lainnya rata-rata jualan, yang beli rata-rata dari broker retail ya. Tapi tanggal 12 ZP-nya sudah mulai akum kembali, jadi harusnya ada potensi BRIS akan lebih pergerakan turunnya akan lebih stabil nantinya ya. Jadi ada potensi BRIS akan turun ke area support, setelah itu akan rebound kembali ke area supply-nya. Jadi untuk BRIS pantau saja area trendline atau resisten di 2740. Jika di breakout, BRIS akan bergerak naik ke area resisten 2820 sampai 2920. Tapi jika tidak, BRIS akan turun ke area support 2620 sampai 2550. Secara candle yang terbentuk di hari Jumat harusnya BRIS akan bergerak turun ya. Apalagi pergerakan naiknya ini hanya untuk retest saja. Jadi seperti ini ya. Di sini dia konsolidasi dulu. Setelah itu dia breakdown demand, lalu naik hanya untuk retest. Setelah itu akan turun kembali seperti ini. Jadi view saya pada BRIS cenderung bergerak turun. Tapi jika break resisten 2740, BRIS akan berbalik arah menjadi bergerak naik. Jadi pantau area-area ini pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman. Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya, sangat valid analisa kita di minggu yang lalu. Dia akan turun dulu ke area support trendline walaupun tidak sampai ke area support trendline ya, tapi dia menuju ke area tersebut. Setelah itu dia bergerak rebound. Nah sekarang pergerakannya sedang mendekati area resisten 8.200. Jadi untuk Aman perlu kita pantau juga bagaimana pergerakan Aman di area resisten ini. Jika ternyata Aman break 8.200, Aman akan lanjut bergerak naik ke 8750 ya di sini. Area resisten selanjutnya. Tetapi jika ternyata di hari Senin nanti ada candle merah di area resisten 8.200, Aman akan turun kembali ke area support di angka, ya kita buat ke sini saja, 7650. Dan support lainnya juga sudah semakin naik ya di sini.
Jadi untuk aman, kita buatkan ke sini ya, ke angka 7675. Sini saya buatkan pantau 7675. 75 jika aman, jika break aman iya, jika break aman turun ke 6650, jika tidak aman akan rebound ke 8200. Nah, di sini aman sedang reboundnya ke area 8200. Jadi karena posisi sekarang di area resisten, jadi kita butuh konfirmasi lanjutan. Jika ingin lanjut bergerak naik, aman harus break 8200. Tetapi jika ternyata tidak mampu di breakout dan ada candle rejection di area sini ya, ada candle rejection di area di sini, maka aman akan bergerak turun ke support 7675. Jadi pantau saja area resisten di angka 8200 untuk saham aman. Secara Broxum jika kita cek ya, walaupun saya tidak terlalu suka ya di sini, tapi jika kita lihat ya 3 hari terakhir ada akumulasi di saham aman, apalagi di hari Jumat juga ada akumulasi lagi dari AK dan BK. 1 minggu terakhir masih sama ya, AK dan BK yang beli. Jadi dengan ini harusnya ada potensi aman akan lanjut bergerak naik dan break resisten 8200, oke? Jadi untuk aman pantau saja area 8200, jika di breakout aman akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak aman akan turun ke support 7675. Tapi jika kita lihat ya, pergerakan IHSG di 1 minggu terakhir ya, harusnya aman akan cenderung bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Sampai saat ini belum ada trading plan ya, karena memang belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Dari sini trading plan yang ada sampai saat ini hanya di saham Brand ya. Untuk Brand boleh kita lihat ya di sini, plan kita masih valid ya. Setelah mencapai demand 8125 sampai 8400, Brand mengalami rebound dan mulai bergerak naik kembali ya. Tapi di sini jika kita lihat ya, ada divergence antara volume dan juga pergerakan dari saham Brand. Di sini boleh kita lihat ya, ini volume yang di bawah, yang bar-bar di sini. Di sini ya turun ya, barnya, bar volumenya semakin menurun, tapi pergerakan dari Brand di sini mengalami kenaikan. Nah, biasanya jika ada pola seperti ini akan ada pergerakan turunnya. Tapi kita cek lagi nantinya, karena secara teknikal saham Brand ini masih sangat menarik dan masih dalam keadaan uptrend. Jadi untuk sekarang saya masih fokus ke tren Brand, ke arahnya yaitu dalam pergerakan naik. Jadi walaupun tadi ada divergence secara volumenya, tapi saya masih berpegang teguh di saham Brand ini kalau Brand akan bergerak naik ke area 9.700 sampai 10.000. Jadi walaupun ada tadi divergence ya di volumenya, tapi view saya masih akan bergerak naik untuk saham Brand. Oke. Dari sini pergerakan rebound dari saham Brand belum terlalu bagus ya. Jadi masih ada potensi Brand akan koreksi ke area demand, setelah itu akan bergerak naik kembali ke area resistennya. Oke, di sini saya buatkan stop loss-nya agak di bawah ya. Jadi kita buatkan ini resisten, targetnya kita buatkan 1:1 saja supaya lebih aman. Oke, target kita di sini, target 1. Ini ya, target 1. Lalu target 2 di sini ya, trading plan pada saham Brand di sini 9850. Oke. Jadi untuk Brand masih sangat menarik untuk di entry selama berada di atas area demand 8125 sampai 8400. Oke. Jadi untuk Brand view saya masih akan bergerak naik. Nah, jikapun nanti ada pergerakan turun, maka pergerakan turunnya hanya untuk koreksi sehat saja atau minimal sideways ya, sideways di sini. Seperti ini ya. Jadi dia bisa sideways dulu di area bawah. Setelah itu akan bergerak naik lagi ke area atas. Oke, karena di Brand ini masih belum selesai ya. Historinya masih akan ada pergerakan naik lanjutan yang dimana cukup banyak info kalau Brand akan dimasukkan ya ke dalam list MSCI di bulan November nanti. Oke. Jadi itu menjadi sentimen positif untuk Brand nantinya dan bisa ngedrive harganya akan bergerak naik. Oke. Jadi untuk Brand
Intinya selama di atas area demand ya harusnya bahkan bergerak naik ya, seperti itu. Untuk Broksumnya jika kita cek ya di sini ada distribusi besar ya, 1 minggu terakhir dari AK, yang dimana sebelumnya AK ini cenderung scalpingan ya di saham Brand. 1 minggu terakhir distribusi dari AK dengan volume yang besar, 2 minggu terakhir juga ya. 3 minggu terakhir terlihat ada BK ya, ternyata yang beli dengan average di 9.100. Coba kita cek lagi lebih jauh dari tanggal 8. Ternyata BK di sini masih akum ya dengan average di 8.900. Ada juga YU, ada juga MG ya di 8.700. Jadi average-nya ya harga sekarang sudah masuk ke average bandar. Coba kita cek dari bulan Juli tanggal 10. Oke, 8.400, 8.300, 8.200 average bandar di bawah ya. Jadi kira-kira di area demand ini average dari bandar, coba kita cek lebih jauh lagi. Dari tanggal 6 Juni, BK YUMG masih sama ya. Average dari MG semakin turun ya di 7.900. Kira-kira di sini ya. Jadi MG memang akumulasi dari bawah ya. AK, apakah AK di sini nggak kelihatan ya? Oh, AK di sini akum beli. Dan seperti yang tadi saya katakan, kalau AK ini lebih cenderung scalpingan saja di saham Brand. Oke, jadi secara Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan terakhir ada akumulasi di saham Brand. Jadi harusnya saham Brand ini masih akan sangat menarik dan sangat berpotensi untuk bergerak naik. Intinya kita jaga saja area demand-nya 8.125 sampai 8.400. Selama Brand di atas area ini, maka plan kita masih akan valid dan Brand akan bergerak naik, apalagi masih ada akumulasi dari bandar ya. Tadi saya tarik dari tanggal 6 Juni, berarti dari bawah sini ya, 6 Juni dari sini sebelum dia rally. Coba jika kita tarik dari bawah sini ya, awal dia mulai bergerak naik dari tanggal 9 April. Coba ya, saya penasaran. 9 April, nah ternyata di sini average dari BK ya, cukup jauh juga, 7.400. Di sini ya, 7.400 di bawah dari area stop loss kita. Lalu YU 7.500 sama, MG 7.600, dan TP di sini bahkan di 7.000 ya. Jadi memang agak rawan ya area stop loss kita ini. Nah, bisa saja nanti dia membuat false breakout seperti ini ya. Dia turun, setelah itu mulai bergerak naik kembali seperti ini. Jadi tetap kita ya, kalau saya sih tetap pakai stop loss ini ya, atau nanti saya geser ke bawah 7.600 jika ada sentimen yang kurang menarik, saya akan geser ke sini ya. Karena prospeknya masih sangat bagus menurut saya, jadi bisa saja nanti stop loss-nya saya geser ke area 7.475. Dan untuk sekarang, karena sedang berada di area pembelian ya, kalian boleh kurangi porsi dulu karena masih ada potensi Brand akan bergerak turun. Jadi view saya atau saran saya untuk kalian yang sudah entry sebelumnya menggunakan trading plan ini di saham Brand, kurangi dulu porsinya. Dan jika ada nanti penurunan ke area demand, kita buyback kembali untuk saham Brand ini. Oke, jadi seperti itu saja untuk Brand. Kurangi porsi, karena masih ada potensi Brand akan turun dulu ke area demand. Nah, nanti jika ada konfirmasi di area demand, kita buyback kembali dan average kita akan turun dengan ya kita lebih aman nantinya dari loss yang berlebihan. Oke, jadi saran saya seperti itu, kurangi porsi, dan jika ada penurunan kita beli kembali untuk saham ini. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT di sini trading plan kita tidak hit ya di hari Selasa ya. Low-nya di angka 2070, sedangkan area pembelian kita di 2050, hanya beda 2 tick saja ya. Dan di sini view kita di saham BRPT sangat valid ya. Dia akan bergerak naik dulu atau konsolidasi ya di area support maupun resisten teralanya. Dari sini setelah mencapai area supply, BRPT mengalami rejection. Sini ya, terlihat ada rejection di hari Jumat. Jadi ada potensi BRPT akan turun kembali ke area demand, lalu setelah itu naik lagi ke area supply karena pergerakan dari BRPT cenderung bergerak sideways atau bolak-balik di area supply dan demand-nya. Atau bisa juga dia naik dulu ke area supply, setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand-nya. Jadi kita pantau saja pergerakan dari BRPT di area demand 1935 sampai 2030.
dan juga supply 2360 sampai 2500. Jika ingin entry, tunggu BRPT turun ke area demand. Jika ada rejection, kalian boleh menggunakan trading plan yang saya bagikan di sini. Secara broksumnya, jika kita cek di sini, ada ini dari tanggal 9 April ya. Ada akumulasi dari LG, HP, dan yang lainnya. AK dan YP di sini jualannya. Average mereka di 1800 ya. LG 1800 dan di bawah ya sebenarnya. Karena BRPT ini sudah rally ya dari bawah sini. Jadi wajar saja jika average-nya di bawah. Tapi area demand kuatnya yaitu di area 1900 sampai 2000. Jadi view saya untuk BRPT tidak akan turun di bawah dari 1900. Secara broksumnya ya, di sini broksum mingguannya kita cek dulu. Ini harian di tanggal 12 ada distribusi dari AK, volumenya cukup besar ya di sini, sampai 100 miliar. Enggak ya, ini regular ya. Jadi untuk broksum di hari Jumat tanggal 12 ada distribusi dari AK dengan volume yang besar, yang beli ada dari LG, dan ini di regular ya, bukan nego. Nih, regular. Jadi ada potensi, dan juga di sini ada bar merah ya yang cukup besar. Jadi untuk BRPT potensi akan bergerak turun ya ke area demand, bergerak turun lagi ke area demand, dan setelah mencapai demand akan ada pergerakan rebound kembali. Oke, jadi pantau saja area demand dan supply di saham BRPT. Lanjut ke saham berikutnya atau yang terakhir ada PTRO yang cukup bagus ya, yang dimana Petro mampu rebound di area beli ideal kita. Selalu saya infokan kalau kalian ingin entry di saham Petro atau PTRO, usahakan beli di area beli ideal kita, yaitu di 3250 sampai 3430, dan terbukti ya setelah mencapai area beli ideal, PTRO mengalami kenaikan. Nah, jika kalian entry ya di area beli ideal kita, kalian sudah profit kurang lebih 13 sampai 15% secara gratis hanya menonton YouTube Antek Saham ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya di sini, setelah mencapai resisten 3920, PTRO mengalami rejection-nya di sini. Ada rejection, jadi ada dua arah yang bisa terjadi pada PTRO. Apakah dia akan koreksi lagi ke area support 3630 atau break resisten 3920. Jika ternyata break resisten 3920, PTRO akan bergerak naik ke area 4150 sampai di sini saja ya, 4120 sampai 4180. Jadi untuk PTRO pantau satu area resisten di angka 3920. Jika di breakout, PTRO akan lanjut bergerak naik. Tapi jika tidak, PTRO akan bergerak turun di sini. Tapi secara candle-nya ya, yang sangat bagus di 2 hari terakhir, harusnya PTRO akan bergerak naik, lanjut naik ke area 4120 sampai 4180. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Dari broksum PTRO, apakah diikuti dengan akumulasi. Ini tanggal 12, ternyata di 12-nya ada akumulasi secara netnya ya, akumulasi dari BB. Dari tanggal 11 ya, masih sama. 1 minggu terakhir masih sama ya, di sini ada akumulasi. Coba 2 minggu terakhir. Oke, terlihat ada netral saja ya. Di sini 3 minggu terakhir AKZP akumulasi ya, dan juga BB. 1 bulan terakhir ada akumulasi ya, AK BBZP yang akum dengan average di 3.800. Dan untuk sekarang harganya masih di 3.800, jadi belum terlalu telat untuk entry pada PTRO, tapi akan lebih baik jika kalian entry di bawah average dari bandarnya. Oke, jadi untuk Petro, jika ingin entry di harga sekarang ya menurut saya cukup high risk. Kalian tunggu saja PTRO koreksi dulu minimal ke area support ya 3630, karena area support ini cukup kuat juga di saham Petro. Jadi untuk minggu depan pantau saja atau wait and see dulu untuk saham Petro sambil menunggu apakah dia bisa break resisten 3920. Jika bisa break, kalian boleh kejar ya scalpingan dengan target di area 4120 sampai 4180. Tetapi jika ternyata PTRO tidak mampu break ya 3920, maka wait and see dulu sampai nanti dia mencapai support 3630 atau bahkan turun kembali ke area beli ideal kita.
Jadi untuk PTRO, wait and see dulu sambil nanti kita memantau ya, apakah dia bisa break resisten atau ternyata turun ke area support. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join Kontak Saham Premium, yang dimana kalian akan mendapatkan panduan di sana, seperti mendapatkan saham-saham yang menarik, lengkap dengan trading plan, dan bisa berdiskusi secara langsung dengan saya di Telegram. Oke, jika tertarik, langsung hubungi saja saya di Telegram, @yosuaal. Sekian dari saya, terima kasih.